Oke, balik lagi dengan sahabat Foni. Apa kabar semuanya? Kembali lagi setelah konten-konten yang lain. Sekarang aku balik lagi mau chit-chat bersama koko aku. Nah, dia adalah seorang komposer yang luar biasa. Nggak pernah saya ketemu ada komposer yang seluar biasa dia. Bisa nyiptain lagu berdasarkan kesaksian orang. Bisa nyiptain lagu berdasarkan inspirasi dari kesusahannya orang gitu. Dan di Indonesia ini saya hanya bisa tahu orang itu adalah seorang Jonathan Prawira. Kalau biasanya ya teman-teman yang udah pernah dengar kesaksian aku suka cerita kan awal perjalanan bermusik Foni dan Semi misalnya itu ya, suka ceritain ada seorang Jonathan Prawira yang bantuin kita saat itu lewat lagunya itu sebagai hati sebagai hamba. Inilah Koko Jopra itu. Aku nyebutnya nama apa ya? Nama kesayangan Koko Jopra. Kita kalau manggil Koko Jopra gitu. Pada nanya, siapa Jopra? Pada bengong. Tapi begitu ngomong Jonathan Prawira, oh Jonathan Prawira katanya. Nah, itu kan panggilan kesayangan. Nah, yuk kita sapa dulu. Silahkan Koko, munculkan dirimu. Iya. Shalom semuanya, sahabat-sahabat Foni dimanapun berada. Saya berdoa, kiranya apapun situasi saat ini, Tuhan tetap memelihara kita, ya sempurna. Yes. Roh, tubuh, dan jiwa. Amin. Amin. Ya. Aku baca dari yang aku tahu kok mulai berkarir itu tahun 89 ya kok, mulai nyiptain lagu ya pertama kali ya. Kurang lebih. Nah, buat anak-anak milenial, tahu lagunya yang suka dinyanyiin Kakak Sydney itu ada yang terkenal Mengejar Hadirmu gitu ya. Yang ada di Giving My Best itu, inilah dia yang menciptakannya. Itu lagu ya kalau nyanyi, bikin nangis. Aku bukan keinjak bukan, tapi emang udah deh itu kata-katanya tuh luar biasa dalam. Salah satu lagu yang sangat berkesan buat aku sebelum Hati Sebagai Hamba itu adalah ini kok yang Sejauh Timur Koko juga kan? Iya. Iya kan? Timur Barat iya. Itu lagu udah deh. Itu lagu luar biasa banget. Udah lagu pembalutan itu menurut aku. Oh iya kok. Baik. Aku mau nanya nih kok. Cerita dong kok. Gimana sih kok awalnya bisa nyiptain lagu gitu? Awalnya? Iya. Awalnya sebetulnya itu bukan dari saya karena saya dulu nggak demen, jadi nggak kepikir sama sekali. Tapi Tuhan yang taruh nada-nada di otak di hati. Pertama saya anggap annoying itu. Sorry, apa aku mau nanya. Sorry mau nanya. Saat pertama itu Koko profesinya apa? Saya tahun 89 mah masih sekolah ya. Nggak mikirin lagu-laguan. Oh. Iya. Ini masih kuliah gitu ya itu ya? Sekolah. Oh, bukan kuliah. Sekolah. Oke. Iya, oke. Terus kok? Dengan segala keseruannya tapi nggak mikirin lagu. Tapi Koko pemusik? Enggak, bukan. Bukan juga? Oh. Nggak ada hubung, nggak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda. Gejala COVID kali ya. Terus, tapi main gitar udah bisa kan kok saat itu? Iya. Iya, banyak juga yang ngaku itu bukan main gitar lah, cuma ngejreng-jreng aja kan. Yang penting nggak dibanting gitu. Oke, lanjut kok. Gimana bisa menciptakan lagu pertama kali? Itu lagu apa gitu? Iya. Pertama kali sebetulnya ya untuk di gereja sendiri, tapi itu pun masih saya malu, jadi nggak pakai nama sendiri gitu. Cuma ya orang nanya ini lagu siapa? Bukan lagu saya gitu. Bohong. Tapi sampai sekarang lagu itu dinyanyikan, tapi sekarang namanya No Name tetap penciptanya. Oh,
Ya salah Lagu sendiri apa tuh kenapa kok? bohong ya. Heeh. Lagunya ada di gereja saya yang dulu itu. Oh, Jadi oke, oke, lagu oke, oke. tentang jadi ketika Tuhan kasih saya lagu mau nggak mau saya harus keluarin gitu mikir yang lain. Tapi ternyata itulah yang namanya anugerah atau mujizat ya karena saya nggak ada tanda-tanda ke sana. It happen, ada kuasa terjadi gitu. Betul. Iya, 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 iya. Kalau yang lagu hits pertama kali apa? Yang istilahnya itu jadi hits ternyata gitu. Apa tuh? Itu di album waktu saya GMB ya. Mungkin pernah dengar lagu Tinggikan Dirimu Wah, bukan pernah dengar lagi. mengatasi lagi. Ya, terus kemudian album Ya. keduanya Yesus kau telah memulai Iya. segala yang baik Jalan. dalamku. Ya, Itu kok terus itu. ada lagu album berikutnya betapa dahsyat dan Dan ajaibnya ajaibnya Tuhan Tuhan. Oh, ini karaokean ini. kejadianku. Wah, Oke, aku mau nanya sensus. dulu. Itu lagu pertama yang tinggikan itu. Dapat inspirasi Yes. gimana? Gue merinding loh kok. Itu lagu soalnya gue suka banget. Karena itu pengagungan Puji banget sama Tuhan. Tuhan buat gue gitu. Kalau Betul. nyanyi lagu itu tuh Betul. cocok banget buat apa ya? Halo, kok lagu bener. Pengagungan banget. Kalau saat gue tuh udah pengen bawa jemaat, ayo kita cuma tinggiin Tuhan aja gitu. Itu tuh cocok banget gitu. Dengan melodinya, liriknya gitu. Kok jelek. Puji Tuhan. Itu cuma Tuhan dan teman-teman yang bantu. Iya, 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 iya. Terus itu kok lagu itu betapa dahsyat dan ajaib itu dari apa? Kok dapetin? Tiga lagu ini dari Daud semua, Mazmur. Jadi hubungan kasih kuasa Tuhan yang Daud alami itu yang saya sampaikan. Jadi Tuhan mengajar saya menyampaikan kasih dan kuasa Tuhan kepada Daud lewat lagu itu. Jadi Daud bagaimana Daud merasa direndahkan, tapi dia tinggikan Tuhan di hatinya. Ya dia nggak tinggikan masalah, dia nggak tinggikan kegagalannya, dia nggak tinggikan nasib buruknya. Akhirnya mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Yang dia ingat itu betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan menjadikan dia ya hidupnya bukan kesalahan, hidupnya bukan suatu kesialan, tapi suatu keajaiban. Itu. Jadi semua yang Daud rasakan dari Tuhan itu yang saya sampaikan. Termasuk erat dengan hatimu, ya Daud mungkin merasa tidak ada siapa-siapa, ya kan? Tetapi Tuhan mengarahkan dia semua itu untuk mengeratkan hatinya dengan Tuhan. Ketika dia menyadari kasih dan kuasa Tuhan itu, dia kuat menghadapi masalah. Jadi yang saya alami itu begitu dari Tuhan untuk membuat lagu, menyampaikan kasih kuasa Tuhan lewat Alkitab, lewat firman Tuhan gitu. Keren banget. Pantesan jadinya itu gila, touching banget itu lagu. Oke, sekarang aku mau nanya. Gimana lahirnya lagu Hati Sebagai Hamba? Karena kita ada connect dari situ. Coba cerita kok, konfirmasi lah kesaksian aku. Aku kan suka kesaksian. Kalau kesaksian ceritain, atau yang nanya jawab, gimana lihat? Nah ini yang kasihan tuh Ko Jopra sebetulnya, aku bilang gitu. Kok cerita kok. Kalau lagu-lagu saya biasanya sih bukan pengalaman pribadi, termasuk sebetulnya Hati Sebagai Hamba juga bukan. Cuma kebetulan waktu itu saya lagi sakit nggak bisa tidur. Jadi jam 4 pagi tuh, aduh udah bangun nih mau ngapain ya. Dan karena ada lagu di kepala, akhirnya ya udah, maksudnya gini loh, udah selesai keluarin lagunya, ya saya tidur lah gitu maksudnya, ya kan. Tetapi ya nggak nyangka ternyata inspirasi pagi hari dengan demam-demam itu jadi berkat buat orang itu aja. Tapi nggak ada hubungan antara Hati Sebagai Hamba sama demamnya saya, nggak ada hubungan. Iya. Itu juga firman Tuhan. Itu kan hal yang dialami oleh ada dua sebetulnya, Ayub dan juga itu khotbah dari Rasul Paulus kepada Timotius kan. Datang tidak membawa apa-apa, kita pulang pun kita nggak bawa apa-apa gitu. Itu seperti Ayub yang alami. Gitu. Tapi waktu saat itu sebetulnya kan yang Koko kasih judul sesuai yang aku minta itu Hati yang Menyembah ya, kok inget nggak?
Iya betul, 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 Nah, betul. tapi Ingat karena waktu itu waktu kan itu, kalau Foni ingat eh, sudah ada yang lain sudah masuk duluan heeh, judul lagu itu, ya kalau nggak salah ya, dari senior ya, kita waktu itu kan. Akhirnya ya, digantilah lagu itu Hati Sebagai Hamba. Nah, disitulah kita jadi saksi Foni bahwa apapun kejadian yang kelihatannya kok nggak nggak bagus ya, bagus oh gitu harus ya. Heeh. ganti ya, di luar keinginan kita, di luar Iya, rencana kita. Tetapi Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang maksud dibalik semua itu begitu. betul. Tapi apakah setiap Dan lagu ternyata kok, lagu itu malah jadi slogannya itu akhirnya menjadi Hati Sebagai Hamba itu suatu slogan yang lebih melekat yang bahkan di luar kebayangan kita sendiri pastinya ya kan? betul, betul banget. Kan aku juga waktu itu telepon-teleponan, ya kok ternyata ini udah nggak bisa diganti, yang satunya nggak bisa diganti lagi judul. Jadi ya udahlah, pokok bilang atur saja Jo. Aku coba, ya udah, aku bilang ya sudahlah, ini Hati Sebagai Hamba, aku bilang. Dan memang waktu sobat Foni, waktu awal itu aku doa, telepon Ko Jonathan, kenalan gitu sebagai macam. Aku bilang pengen punya lagu yang membawa orang tuh mau menyembah gitu, menyembah pada Betul. Tuhan. Aku serahin semuanya sama Kak Koko kata-katanya, tapi intinya itu gitu. Dan nggak nyangka banget sih, betul, nggak nyangka banget. Tapi Iya, aku kan karena itu Tuhan pengalaman kasih pernah, hah? pengalaman apa? Pengalaman pertama kok jadi produser. Aku nggak tahu kalau Oh, biasanya orang nyimpen wow. nyimpen jagoan itu di nomor 2. Aku ingat Hati Sebagai Hamba itu disimpan nomor 2 kok tracknya. Aku pikir jagoan nomor Ketidaksengajaan, 1. ketidaksengajaan ya. Betul, Iya. gitu. Oke. Jadi Kok memang apakah? itulah mujizat zaman now. Hal yang nggak Ya, sengaja, ya Tuhan pertemukan ya, kita ke orang yang tepat, ya ya, betul. situasi yang tepat, ya Ya, sedikit terpaksa kelihatannya kita bilang ini terpaksa, tapi itu justru betul. Tuhan arahkan ke judul yang tepat, sama yang tepat. Mm-mm. Ya, ini jadi apa berkat juga buat yang dengar seru-serunya Ya. kita. Kalimat Koko tuh tadi ada yang ini nih, aku mau tambahin aja. Tuhan suka membawa kita ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang Yes, tepat gitu ya. Jadi yes, kalau betul. Sobat Foni, jangan pernah berpikir kalau kayaknya hidup gue gini-gini aja, Tuhan nggak pernah bawa gue next level gitu ya. Seringkali gini, kita udah Tuhan bawa, dikenalin sama orang-orang tepat, tapi kitanya yang nggak nyadar Gak siap, gitu. ya, Ya, kitanya betul. yang nggak siap gitu. Jadi ya kejadian ini ada saksi hidupnya aku. Aku juga pengalaman pertama dikenalinnya langsung sama Jonathan Prawira gitu. Langsung waktu itu langsung kontak Jonathan Prawira. Oke, aku kontak. Jadi ya itulah rencana Tuhan tuh bisa luar biasa gitu ya. Betul, betul. Kok apakah setiap lagu yang Koko ciptain yang jadi hit ada pengalaman-pengalaman pribadi? Nggak ada sama sekali. Itu asli menyampaikan firman Tuhan atau kasih kuasa Tuhan lewat lagu. Semuanya Oke. berdasarnya. Misalnya mujizat itu nyata, ya. Mm-mm. Itu dari pengalaman yang Tuhan kasih itu kepada Rasul Paulus dan Silas di penjara, di Hmm. mana mereka menyembah itu dalam situasi yang nggak berdaya. Ya, Hmm. ya secara hukum mereka menyembah pasti salah lah, nggak mungkin bisa benar gitu, karena Mm-mm. tidak ada tempat yang tepat, waktu yang tepat. Tapi ketika mereka memuji dengan iman, mujizat nyata gitu. Jadi Betul. semua itu pengalaman kasih kuasa Tuhan semua, di firman Tuhan semua. Iya. Oh iya, lagu kedua yang aku kerjasama dengan Ko Jopra ini adalah Bila Kau Membuka Pintu. Jadi Ya, kalau betul. iya Sobat Foni tahu itu tetap Dewi Guna, jagoannya aku kalau Iya, nyanyi. betul, betul, betul. Itu Bila adalah, kau yang membuka pintu. ada kejadian kok. Kita konser waktu Salah nyanyi. ada kejadian itu. Aduh Wi, maaf ya, aku mesti ceritain ini Wi, maaf dikit ya gitu. Jadi waktu konser di Surabaya, ulang tahun Radio Sangkakala, Dewi itu udah ngafalin. Aduh Ci, gue takut lupa, katanya. Bila kau membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Nah, tapi begitu nyanyi, Dewi salah nyanyiin. Bila kau yang mengangkat Mengangkat pintu. pintu, mengangkat pintu. Aku lagi jadi backing vokal nyanyi, kenapa jadi mengangkat gitu. Ya. Itu Itu tapi pintunya lagu rolling door. betul bisa diangkat. Iya, ya seneng banget kalau udah ngobrol kayak gini.
Banyak kenangan-kenangan dari lagu-lagu dan kesaksiannya banyak banget dari lagu-lagu itu kok. Yes, betul, betul. Prosesnya, sebetulnya yang menarik itu Betul. prosesnya. Jadi Prosesnya. kalau saat ini ada yang dengerin kita terus mengalami, kok saya mengalami ini, nanti proses yang bikin kita nangis, bikin kita kaget, bikin kita kecewa, nanti akan kita tertawakan sekarang gitu, yang Betul. lalu-lalu gitu. Setuju. Karena Setuju. itu bagian dari ternyata kesuksesan yang memang Tuhan sudah siapkan buat kita. Itu it's a Betul. fact memang, kenyataannya begitu. Iya. Jadi jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang nggak suka proses. Karena sekarang banyak yang maunya instan kok, maunya cepet. Udah ngarang satu lagu, pengen cepet-cepet beken gitu. Menurut Ya. aku ketenaran itu atau itu jadi bonus ya. Yang kita kejar adalah karya kita memberkati orang banyak gitu. Betul nggak kok? Setuju nggak kok? Betul. Gitu. Memang nggak salah sih pengen tenar itu nggak salah, pengen Tuhan tahu keinginan hati, maka Tuhan kan bilang dia ingin keinginan hati kita pengen dia jawab ya kan, memuaskan keinginan hati. Tetapi ya perlu proses kalau mau seperti itu. Ya, karena proses itu yang justru yang berharga banget ya kok ya, yang nggak bisa didapetin betul. Gitu kalau dengan instan gitu. Betul. Oke kok, next kok, coba aku mau nanya kok, dari pengalaman Koko menciptakan lagu gitu ya, tolong kok ceritain dong kesaksian sebentar, ada nggak yang sampai ada orang kasih cerita kesaksian diberkati atau mengalami kemenangan lewat lagu yang Koko ciptain? Banyak. Itu banyak salah satu sekali. Aja kok yang menurut Koko yang paling yang paling apa ya, yang paling wow gitu. Yang paling wow. Jadi apa ya, kayak ranking gitu ya. Yeah. Ya, ranking satunya adalah kesaksian yang lucu sih. Ada seorang yang apa, dia pengen ke Jakarta dari Malang, pengen ke Dufan. Ya, jadi dia bilang, saya bingung kenapa pengen ke Dufan, pengen main. Loh, kenapa? Karena dulu masa kecil dia bilang dia nggak punya uang untuk main, jadi setelah besar dia bertekad, dia bilang kalau saya punya uang, saya mau pergi ke Dufan, mau menebus masa kecil kurang bahagia. Wah, bagus nih dalam hati saya kan. Ya minimal kan nggak galau orangnya kan. Tapi saya bilang kok nggak pergi-pergi, kenapa? Duitnya habis melulu kok. Ya itu persoalan semua orang gitu ya, seluruh bangsa itu. Nah, jadi dia bilang kok saya mau menyembah seperti Daud, kata kok bisa kan apa mengalami kemenangan. Iya. Nah, praktekan. Nanti kalau saya berhasil, dia bilang, dia mau telepon saya. Mau traktir saya ke Dufan, katanya. Iya. Dalam hati saya, ngapain ya saya ke Dufan gitu kan. Tapi ya udah, orang lagi senang ya kan, orang lagi semangat kan. Saya percaya. Nah, kemudian, tapi saya nggak pernah ditelepon dia. Cuma ketika saya ke pelayanan di Surabaya, ketemu lagi sama tuh orang. Saya bercandain langsung, karena saya yakin dia pasti udah pergi ke Dufan. Gitu kan. Wih, ke Dufan nggak ngajak-ngajak ya, gitu ya. Lupa sama saya. Niatnya bercanda, asli bercanda. Itu bukan minta diajak. Dia mukanya serius. Belum kok, aku belum ke Dufan. Waduh, saya kaget. Maksudnya udah ngomong kenceng, bercanda, salah pula. Wah, kan ternyata dia belum pergi. Kita udah yakin aja udah pergi kan. Loh kenapa? Ada halangannya apa? Saya pikir, ya ampun, masa ke Dufan aja iblisnya tega banget sih. Waduh. Kata iblis katanya bosan kali, kincir-kincir mulu. Terus kemudian dia bilang gini, setelah saya menyembah seperti yang Koko ajarkan, menyembah seperti Daud gitu kan, dia bilang Tuhan bikin sibuk. Sibuk apa? Sibuk keliling kok. Kemana? Ke Paris, ke Amerika, Jerman, nggak sempet kok ke Dufan. Dia bilang, ini orang ya ke Dufan ngajak-ngajak, ke Paris nggak ngajak-ngajak, saya bilang. Tapi tahu nggak, Foni? Kenapa dia nggak ngajak ke Paris? Kenapa? Mehong? Nggak nyangka. Oh. Dia kan bayangan dia berdoa, Tuhan aku mau ke Dufan. Ya, kayaknya buat kita kan doanya nggak penting banget. Doa minta mau main ke Dufan itu minta doa gitu loh. Ya kan, nggak penting gitu ya. Tapi Tuhan dengerin kan. Bahkan Tuhan kabulkan lebih dari yang dia doakan kan. Jadi itu mengajar kita firman Tuhan lagi gitu. Apa yang tak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul di hati manusia, sudah Tuhan sediakan buat kita kok. Amin, bahkan sebelum kita doakan, Tuhan sudah sediakan buat kita gitu. Jadi itu pengalaman yang
yang paling berkesan sih, kesaksian yang paling lucu. Iya. Lucu banget itu, minta Dufan dikasih Paris. Aku doa nanti minta Paris, nggak tahu dibawa kemana. Ke planet ntar ya. Nah, kok aku lihat kok banyak dapat penghargaan. Yes. Bahkan Hati Sebagai Hamba aja dapat sebagai penulis the best composer versi dari jurnalis ya, gitu. Apa arti dari penghargaan itu buat Koko? Sebetulnya penghargaan maupun yang ditawari Masuk Muri sebagai penulis lagu terbanyak, ya penghargaan itu yang 3 kali itu saya dapat 3 kali ya, hat trick. Apa yang nggak boleh dapat lagi? Udah 3 kali. Kasih yang lain katanya. Itu, ya sebenarnya saya pernah ngalamin gitu, iya. Waktu ikut lomba lagu retret di gereja 3 tahun menang berturut-turut juga didiskualifikasi saya, nggak boleh ikut lagi ya. Kasih dong sama orang lain. Gitu. Tapi buat saya itu semua cuma peneguhan. Ya, bahwa kita ada di tempat yang tepat. Jadi kalau kita tahu bahwa talenta kita tuh di tempat yang tepat atau enggak, mau nggak mau harus dilihat dari mananya. Buahnya ada peneguhannya gitu. Jadi kita tahu kita on the right track. Tuhan itu kasih motivasi ke kita itu tujuannya bukan supaya kita sombong, tapi supaya kita tahu bahwa kita ada di jalan yang benar. Kalau kita ngerti tujuan Tuhan mensupport kita, yang ada buahnya, ada hasilnya, itu cuma untuk meneguhkan kita. Percaya kita nggak bakal sombong. Kita cuma tahu, saya ada di jalan tepat. Kita yakin, ya. Jadi kenapa kita perlu yakin? Kadang-kadang kan suara manusia suka begitu, ya kan? Mengkritik, menghina, membullying, cari kesalahan, ya. Dan Tuhan kasih peneguhan supaya kita yakin, ya terserah deh mau ngomong apa, karena saya sudah yakin ada buahnya kok yang saya hasilkan. Nah itu yang perlu kita tanamkan juga di hati kita rasanya. Emang dulu Koko waktu SMA senang nulis-nulis puisi apa? Saya penggemar puisi dulu ya. Jadi saya suka baca puisi. Cuma ya itu, karena saya lihat ketika saya baca puisi, orang bukannya diberkati malah bingung. Jadi kan, maksudnya tanpa mereka gini, lu tuh ngomong apa sih? Iya. Karena buat di kita tuh kan, itu kan tahu, berarti ini nggak jadi berkat. Iya. Iya, karena aku juga dulu aku memang di pelajaran bahasa jadi bagus. Jadi saya ngalamin di pelajaran bahasa bagus kok, terus disuruh ikut lomba puisi kok. Nah, aku tuh bingung juga kan. Jadi waktu itu lombanya di Karawang, aku ingat gitu ya. Terus aku tuh cuman seneng nulis-nulis lirik aja gitu, nulis-nulis puisi. Ya menurut aku mungkin itu masih kemen gitu, cuman aku nulis, ibu gurunya mungkin daripada nggak ada ya udah di kelas itu angkatan aku ya aku gitu baca tanding gitu. Jadi ya begitu ngelihat peserta yang lain, aku tuh yang udah deg-degan kok. Waduh, mereka tuh yang bener-bener penjiwaan gitu ya, terus bacanya gimana gitu. Aku tuh yang ngerasa aneh ya, kok gue aneh gitu. Sejujurnya ya, karena mungkin memang di kita belum biasa ya. Oke, balik lagi kok. Nah, sekarang ini menarik, kan kok. Tapi itu artinya one thing sekarang belum tentu harus kita lakukan juga nanti. Jadi nggak salah punya impian. Ya, punya impian salah. Nggak salah. Tapi jangan selalu berharap bahwa nanti kita akan menjadi seperti yang kita impikan. Izinkan Tuhan yang berdaulat menentukan arahnya. Tapi apa yang kita lakukan sekarang untuk mengejar impian kita nggak bakal sia-sia. Itu bakal jadi batu loncatan buat kita ke tahap selanjutnya. Gitu. Ada satu pepatah ngomong gini, proses itu tidak akan membohongi dari hasil. Gitu ya? Iya, ada yang bilang tidak akan pernah bisa membohongi dari hasil nanti akhirnya. Gitu. Iya, contoh aja tokoh Alkitab lah. Semuanya kayak Daud. Dia mau diangkat jadi raja. Apa hubungannya pekerjaannya jadi raja, gembala? Nggak ada kan? Iya. Tapi itu melatih mentalnya, dipersiapkan untuk nanti jadi raja. Jadi suka diangkat tuh dari situasi yang berbeda oleh Tuhan. Gitu. Yusuf, ya nggak punya bayangan, dia anak manja. Ya apa hubungannya dia bakal jadi Perdana Menteri? Enggak, tapi Tuhan mempersiapkan setiap langkahnya itu untuk menuju ke sana. Saya percaya ya, Foni juga sama. Ya kan? Ada usaha pepes Foni. Belum. Saat kita ketemu tuh aku belum buka pepes. Tertentu, ya kan? Sekali.
Langsung ke sana kan? Iya. Yang pasti sih memang aku punya ada mimpi proses. pengen, iya, aku punya mimpi itu sebelum album Hati Menyembah itu punya kerinduan pengen di bidang musik, dapat suami pemusik dan bisa sama-sama pelayanan gitu ya. Nah, tapi aku cuman bisa doa aja, nggak tahu, aku nggak mau ngatur harus begini prosesnya. Cuman begitu aku doa, terus lahirlah album itu ya, sampai sekarang gitu ya, aku cuman tahu, oh Tuhan udah atur semuanya gitu. Betul. Betul. Iya, ya kok. Nah, sekarang ini kan Yes. banyak komposer-komposer yang baru ya, era ya. Nah, menurut Koko ada nggak perbedaan menurut Koko lagu yang sekarang sama lagu yang dulu? Ya pasti ada dong. Kayak lagu saya zaman dulu sama dibandingkan sebelumnya juga pasti ada beda. Setiap generasi itu punya apa ya, ciri khas, punya warnanya. Nah, kalau gitu, aku mau nanya, Koko, tolong, siapakah Isabel menurut Koko? Wah. Ini langsung nembak yang berat nih ya. Langsung berat. Dari yang lucu langsung. Kan dipanasin dulu. Iya, betul. Tapi kalau kita udah ngobrol tadi, mestinya sudah dapat gambaran ya. Karena saya melihat selalu dari sisi penyembahan. Berarti kalau kita melihat Isabel, ya memang kalau kita gambarkan dia sebagai nabi palsu ya, atau orang yang jahat sebenarnya. Kalau saya melihatnya sebagai tokoh atau spirit sebetulnya. Jadi bukan soal wanita ya. Ini bicara soal spirit. Iya. Ini bukan soal gender. Ya. Tapi ini spirit ya, tokoh iblis dalam, kalau melihat contoh iblisnya dalam bentuk manusia ya Isabel ini salah satunya. Iya. Ya, dia anti penyembahan. Jadi kalau menyembah itu membuat kita intim dengan Tuhan, ya Daud menyembah semakin intim dengan Tuhan. Kalau Isabel justru mencuri, ya, dia membuat orang tuh mencuri keintiman dari Jangan menyembah justru. Ya kan, mencuri damai sejahtera. Yes, ya kan, dia anti menyembah ya kan. Nah kemudian kalau menyembah itu membuat kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Kalau Isabel itu seperti iblis bilang membunuh, dia mendatangkan stres, ya kan? Kalau menyembah itu damai sejahtera, sukacita. Nah, kalau dia mendatangkan ketegangan, ya. Ingat gak ketika nabi-nabi Baalnya Isabel menyembah Tuhan kan dengan menyakiti diri sendiri kan? Berarti seakan-akan mereka semakin menyembah justru menyakiti diri mereka sendiri gitu kan? Dan itulah anti penyembahan itu. Kalau kita ikut Tuhan, terus kita malah merasa loh kok saya ini malah makin tegang, makin stres, makin khawatir, itu tanda kita bukan sedang menyembah Tuhan gitu. Ada salah, ada tanda-tandanya. Nah, yang ketiga adalah mengalami kemenangan. Daud semakin menyembah Tuhan mengalami kemenangan, ya kan? Nah, sedangkan iblis itu membinasakan. Semakin kita anti penyembahan seperti Isabel, justru kita akan mengalami kebinasaan. Termasuk Isabelnya sendiri. Isabel kan matinya mati mengenaskan gitu ya kan. Itu kan contoh. Sedangkan Nabi Elia yang diusir, Nabi Elia yang diusir oleh Isabel diancam dibunuh nih. Jadi Isabel mau ngancam bunuh Nabi Elia. Yang mau dibunuh malah nggak mati. Sampai akhirnya malah nggak mati-mati, betul kan? Diangkat hidup ke surga. Isabel justru yang binasa ya kan. Jadi Isabel adalah contoh ciri-ciri ketika kita terkena spirit anti penyembahan itu. Jadi jangan mau kita jauh dari Tuhan, ya, jangan merasa rugi menyembah Tuhan, supaya kita dijauhkan dari spirit Isabel. Begitu. Nah, adakah konteks keadaan yang sekarang ini di gereja, yang Kokon ini udah motor kemana-mana nih ya, contoh yang paling simpel yang sekarang terjadi di gereja-gereja, adanya roh Isabel dalam gereja zaman now. Kalau saya lihat dari sisi dampaknya sih ada. Ada. Contohnya kok? Ada. Kalau kemarin kita cek sendiri ya dalam gereja ya, malah ya menampilkan sesuatu seperti nabi-nabi Baal itu menggores-gores tubuhnya, artinya menampilkan sesuatu. Ketika kita sedang mencoba menampilkan sesuatu, ya tanpa sadar kita akan terjebak oleh permainan oleh spirit Isabel ini, gitu. Karena pasti stres. Kita bakal capek loh. Tuhan itu punya segala sesuatu loh. Kita mau kasih apa lagi ke Tuhan? Akibatnya tau nggak rasanya apa? Rasanya nggak puas, selalu merasa kurang.
Iya, iya, iya. nggak perfect, kurang ini, kurang itu. Waduh, itu pasti stres. Tapi ketika kita menyembah atau melayani, ya dengan kesadaran bahwa Tuhan yang bekerja kok melalui saya. Dan itu Mm-mm. pasti kita akan mengalami power of worship itu, dampak penyembahan itu. Iya, iya, iya. Mm. Nah, Jadi eh kuncinya menyembah yang benar, saya suka dari kata-kata Daud. Pernah Daud ya, lagi nih dong. Eh, satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu, rumahmu satu hal yang ku pinta, ya kan, menikmati menikmati baitmu. baitmu. Kata menikmati itu ya hanya ada pernah dikatakan oleh Daud. Jadi dia memandang penyembahan dari semua menyembah. Musa menyembah Tuhan, Abraham menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan, Mm-mm. Salomo menyembah Tuhan. Tapi yang bicara menikmati hadirat Tuhan itu cuma Daud. Jadi itu yang saya lihat kenapa dia dekat dengan Tuhan, karena kuncinya penyembahan adalah menikmati hubungan dengan Tuhan. Penyembahan bukan suatu rutinitas, bukan Betul. suatu liturgi, bukan suatu perintah, malah Iya. menyembah itu adalah justru sarana kita menikmati hubungan akan kejawab semua. Betul, betul. Betul. Puji Tuhan. Kiranya Iya. kita semakin menikmati ya hubungan kita dengan Tuhan ya. Aku jadi makin tahu loh. Ternyata dari semua lagu-lagu yang Koko ciptain yang aku suka, itu kenapa aku suka, ya, kenapa jadi makin makin suka. Sekarang aku jadi tahu. Karena itu semua lahir Apa tuh? dari Daud. Jadi inspirasinya adalah Daud. Karena aku juga dari semua tokoh Alkitab ya, aku menyukai mempelajari malah Daud, Yusuf dan Paulus gitu. Ya tokoh-tokoh lain juga ada punya cerita yang aku idolakan kebaikan-kebaikannya, tapi yang paling aku suka spesifik pelajari lagi, pengen tahu itu 3 tokoh itu gitu. Oh, satu lagi sorry, yang perempuan. Aku suka sama Ruth Ya dong. gitu. Ya. Ruth ya. Iya, sama Ruth ya. Nah, ya jadi kenapa makanya aku dari tadi Koko ngomong, oh pantesan itu lagu yang Koko Diajarkan Tuhan nyanyi-nyanyi tadi melihat suka tokoh-tokoh banget. Alkitab. Iya, pantesan aku suka gitu lagu-lagu itu. Oh, dapat deh ya Iya. rahasianya ya. Ketahuan deh. Nah, sekarang kok ada pertanyaan. Ini pertanyaan Loh, iya titipan dong. ya. Tujuan kita kan membuka-bukaan. Ya, Pertanyaan titipan. Oke. ya pertanyaan. Bagaimana kita meresponi orang yang menghalalkan segala cara, termasuk menghasut, bahkan mengintimidasi untuk bisa mendapatkan panggung dalam gereja? Karena ini beberapa, aku sebelum kita, aku mau Zoom, aku ada beberapa share ke beberapa orang. Aku mau ngobrol, chit-chat sama Ko Jopra nih tentang Isabel. Gitu. Nah, ada pertanyaannya ini. Nah, bagaimana kalau menurut Koko? Sebetulnya itu kan kebijaksanaan gereja masing-masing ya. Kalau memang mereka menganggap ya nggak masalah lah, yang penting jadi berkat buat semua, ya sebetulnya itu nggak apa-apa gitu. Kalau mereka melihat dari sisi itunya gitu kan, kebijaksanaan. Tetapi akhirnya kita kembali ke kita melayani buat apa sih gitu kan? Kalau ujung-ujungnya malah melakukan intimidasi, akhirnya Tuhan juga nggak berkenan, kan capek. Jangankan begitu. Jadi buat saya sekali lagi bukan soal intimidasinya, bukan soal apa. Tapi buat saya gini, dia mengandalkan diri sendiri. Dia mengandalkan kekuatan sendiri untuk mencapai tujuan. Betul nggak sih? Ya kan? Intinya kan gitu. Entah caranya intimidasi, caranya baik atau, tapi dia intinya. Nah, ada contoh orang yang mengandalkan diri sendiri, sebenarnya niatnya baik. Tapi toh Tuhan juga akhirnya tegur dia. Siapa itu? Marta. Ketika Marta berusaha niat baik, ya mau menyajikan makanan, mau jadi tuan rumah yang baik, ya menunjukkan dia oke lah dia tuh mengasihi Yesus, ya akhirnya kan stres. Ya betul. Stres kan, gak bahagia kan. Iya. Tuhan bilang malah jadi marah-marah kan. Akhirnya Tuhan bilang, ya buat apa? Kalau ujungnya jadi nggak, intinya apapun namanya, pada akhirnya itu bukan yang Tuhan mau. Nah, satu contoh lagi dalam murid Yesus adalah Petrus. Petrus adalah contoh orang yang selalu mau nunjukin dia mengasihi Tuhan. Jadi saya ambil contoh orang yang baik-baik, tapi toh akhirnya stres juga gitu.
apalagi yang nggak baik, ya kan? Contoh yang baik, dia waktu Tuhan Yesus datang, wah dia duluan nyamperin. Wow, ketika Yesus mau ditangkap, dia bilang, yang lain boleh nyangka, aku yang akan bela. Wow, jagoan sekali. Tapi kenyataannya yang menyangka udah ditangkap itu si Petrus. Iya, ya betul. Tapi kita lihat lawannya sekarang. Yang satu Maria, ya, justru dialah yang menuang narwastu kepada Tuhan Yesus. Dia akan memberi yang terbaik akhirnya. Dan Yohanes, akhirnya ketika Yesus ditangkap, kenapa Yesus titip ibunya ke Yohanes? Ayo, kenapa kan Maria kan dititip ke Yohanes kan? Kok nggak ke yang lain? Anak sayangan kali ya? Bukan, karena cuma Yohanes yang di situ. Oh, gue udah mikir loh kok. Wah, ada cerita di mana ya? Iya, memang Yohanes artinya apa? Orang yang Tuhan sedang menunjukkan ketika kita mau menunjukkan sesuatu pada Tuhan, nampil akan kecapean, akan burn out. Dan itu akan terus melelahkan kita, bikin tegang. Tapi ketika kita menyadari yang kita lakukan itu karena Tuhan yang bekerja dalam diri kita, Tuhan yang manggil kita, Tuhan yang kasih kekuatan. Seperti Maria dan Yohanes. Yohanes pun akhirnya adalah salah satu murid Yesus yang tidak mati kan. Dia juga mengalami kuasa kan. Hidup sampailah. Artinya Tuhan mau kita itu hidup seperti itu, mengalami, menyadari apapun yang kita kerjakan, termasuk di sekuler, termasuk apalagi di pelayanan, itu bukan untuk menampilkan sesuatu sama Tuhan. Tuhan mah udah terlalu apa ya? Terlalu hebat untuk bisa kita kasih sesuatu lah. Justru kesukaan Tuhan, kita menerima sesuatu dari ini. Oh, materai lu datang minta-minta. Tuhan itu juga tahu hati kita. Dia juga tahu orang mana datang untuk minta dengan tulus, menyadari kekurangannya, atau orang yang datang untuk niatnya jelek. Tuhan juga tahu. Kita nggak usah protek Tuhan. Tuhan bisa protek dirinya sendiri. Makanya saya selalu katakan, datanglah dengan sikap untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Berikannya kepada siapa? Ketika Petrus bilang, apakah aku menciptakan? Bilang iya, Tuhan katakan kepada yang lain. Artinya, jika memang kau menyadari kebaikan Tuhan, berikan pada manusia. Apapun. Termasuk kita misal katakan yang saat ini ramai juga nih, seru juga ngomongin ya, istilah-istilah perpuluhan, persembahan yang orang suka ribut pro kontra. Buat saya gini loh, kita lihat Daud lagi. Ketika Daud merasa kebaikan Tuhan, apapun dia mau berikan kok, sudah selesai. Yang penting pertanyaannya, kita merasakan nggak sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Kan gitu kan? Maka kita berikan persepuluhan, kita dukung gereja kita, ya. Kita support hamba-hamba Tuhan, kita berikan kebaikan pada orang lain. Kemudian kita melayani dengan riang gembira, kita menyembah dengan menikmati. Wow, orang seperti ini akan kuat hadapin masalahnya. Itu rahasianya Daud tuh di situ.